Saat ini, sedang ramai perbincangan mengenai pemeran dalam suatu siaran yang masih berusia di bawah umur, berperan sebagai istri ketiga dengan lawan mainnya yang sudah berusia dewasa. Lalu, bagaimana aturan pendayagunaan pemeran yang berusia di bawah umur apabila ditinjau dari segi penyiaran? Di edukasi hukum kali ini, kita akan membahas mengenai pendayagunaan pemeran berusia di bawah umur dalam suatu tayangan. Simak selengkapnya. Mas, tenangan bayi itu baru bisa dirasain kalau kandungan dia membesar. Pendayagunaan pemeran dengan usia di bawah umur dalam penyiaran TV maupun radio di Indonesia tidaklah dilarang, namun dengan tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada. Salah satunya ialah pasal 14 ayat 2, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3 dan SPS mengenai perlindungan anak yang mewajibkan lembaga penyiaran untuk memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Salah satu tayangan yang sedang ramai diperbincangkan, menuai banyak kritikan dan sangat beresiko mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan usia dini, kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di Indonesia, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ialah 19 tahun. Persyaratan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut mengenai batas usia menikah dapat disimak melalui edukasi hukum episode Batas Usia Menikah berdasarkan hukum nasional di Indonesia. Sementara, pemeran istri ketiga dalam tayangan tersebut masih tergolong berusia di bawah umur. Kekerasan seksual dalam tayangan tersebut ditunjukkan melalui adegan pemeran pria yang melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini telah memenuhi unsur kekerasan seksual dalam pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Tayangan terindikasi melakukan TPPO karena tokoh istri ketiga dinikahkan untuk membayar hutang keluarganya. Hal ini bertentangan dengan pasal 66C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak guna menghapuskan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau secara seksual. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memberi tanggapan bahwa tayangan tersebut telah melanggar aturan dalam P3 dan SPS yang menyangkut perlindungan kepada anak-anak dan remaja. Perlindungan tersebut mencakup anak sebagai pengisi atau pembawa program siaran, anak sebagai pemeran dalam seni peran, dan anak sebagai materi atau muatan dalam program siaran. Lembaga penyiaran dan pihak rumah produksi harus memahami regulasi yang ada terkait dengan konten siaran. Bukan hanya sekedar undang-undang penyiaran, namun undang-undang lainnya seperti perlindungan anak dan juga undang-undang perkawinan. Mengacu pada data penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada sekitar 36,62 anak perempuan menikah untuk pertama kali pada usia 15 tahun atau kurang. Kemudian, anak yang menikah di usia 16 tahun berjumlah sekitar 39,92%. Sementara, sekitar 23,46% menikah pada usia 17 tahun. Peran istri yang dimainkan oleh pemeran di bawah umur merupakan bentuk stimulasi perkawinan usia dini yang mana bertentangan dengan program pemerintah. Lembaga penyiaran seharusnya mendukung upaya-upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan di usia dini yang masih tergolong tinggi di Indonesia. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta pihak rumah produksi untuk mengganti pemeran istri ketiga. Kemudian, resmi menghentikan tayangan tersebut agar dapat dilakukan evaluasi. Nah, teman-teman, semoga kita semua tetap menjadi penonton yang bijak dalam menyikapi sebuah tayangan ya. Jangan sampai hal-hal negatif yang ada dalam sebuah siaran kita serap mentah-mentah begitu saja. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justisia Training Center. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Justisia Training Center, Crystal of Law Education.